down, I know you got me, baby. Selamat siang, Pak dan teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengembangan Modul Pembelajaran Fisika berbasis Problem-Based Learning pada materi Hukum Newton untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang. Adapun latar belakang dari proposal ini ialah pada lokasi penelitian di SMA Negeri 2 Kupang masih menggunakan metode pembelajaran yang bersifat konvensional, sehingga siswa kurang mampu memahami materi hukum Newton. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual. Problem-based learning adalah salah satu metode pembelajaran yang dianggap efektif untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Yang berikutnya, rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana proses pengembangan modul pembelajaran fisika berbasis problem-based learning pada materi hukum Newton untuk siswa kelas 10 MIPA. Yang kedua, bagaimana validitas dan kelayakan modul pembelajaran berbasis problem-based learning. Yang ketiga, bagaimana pengaruh modul pembelajaran berbasis problem-based learning terhadap minat belajar dan hasil belajar kelas 10 MIPA. Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan yang pertama ialah mengembangkan modul pembelajaran fisika berbasis problem-based learning pada materi hukum Newton. Yang kedua, mengetahui validitas dan kelayakan modul pembelajaran berbasis problem-based learning. Yang ketiga, menganalisis pengaruh modul pembelajaran berbasis problem-based learning terhadap minat dan hasil belajar. Manfaat penelitian. Manfaat yang pertama bagi siswa, membantu siswa dalam meningkatkan minat dan hasil belajar. Manfaat yang kedua bagi ajar inovatif yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Yang manfaat yang ketiga itu bagi sekolah, mendukung sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Bab 2, landasan teori. Landasan teori yang pertama ialah hakikat pembelajaran fisika. Yang kedua, modul. Dalam modul ada pengertian modul. Yang kedua, komponen modul. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan modul. Materi yang ketiga, model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran based learning menurut Rusman, karakteristik pembelajaran yaitu yang pertama, permasalahan menjadi poin awal dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang ada di dunia nyata yang tidak terstruktur. Yang ketiga, permasalahan membutuhkan perspektif ganda. Yang keempat, permasalahan menantang pengetahuan yang dimiliki peserta didik, sikap dan kompetensi yang kemudian membutuhkan identifikasi kebutuhan belajar dan bidang baru dalam belajar. Yang kelima, belajar pengarahan diri menjadi hal yang utama. Materi yang keempat tentang minat belajar. Di dalam minat belajar ada 5. Yang pertama, pemusatan perhatian, keingintahuan, motivasi, kebutuhan, rasa senang. Yang berikutnya, materi berikutnya tentang hasil belajar fisika. Materi yang berikutnya tentang materi hukum Newton. Materi hukum Newton yang pertama, kedua, dan ketiga. Oke, kita akan masuk dalam metodologi penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan ialah metode pengembangan atau Research and Development atau R&D untuk merancang dan mengembangkan modul pembelajaran berbasis problem-based learning. Yang kedua, uji coba produk. Desain uji coba. Desain uji coba yang digunakan untuk penelitian pengembangan perangkat pembelajaran fisika berbasis PBL adalah desain pretest dan posttest control group, di mana menggunakan uji coba terbatas dan uji coba di lapangan. Subjek uji coba yaitu siswa kelas 10 SMA Negeri 2 Kupang. Jenis data yang digunakan ialah data kuantitatif yang memberikan bukti empiris yang kuat tentang efektivitas perangkat pembelajaran. Yang berikutnya, instrumen pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Teknik ini dilakukan peneliti untuk menjaring data mengenai perilaku peserta didik, materi, dan media pembelajaran yang digunakan. Tes dilakukan untuk mengukur hasil belajar fisika pada aspek kognitif peserta didik. Sebelum diberikan modul, dilakukan pretest hasil belajar untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemudian, pada akhir pembelajaran, dilakukan post-test hasil belajar untuk mengetahui kemampuan akhir peserta didik setelah mengikuti pembelajaran menggunakan modul fisika berbasis PBL. Yang ketiga, angket. Teknik ini digunakan untuk menjaring data minat peserta didik terhadap mata pelajaran fisika. Sebelum diberikan modul, peserta didik mengisi angket minat awal peserta didik. Kemudian, pada akhir pembelajaran, peserta didik mengisi angket minat untuk mengetahui minat akhir peserta didik. Metode yang berikutnya, penelitian dan pengembangan. Ada 3 tahap. Yang pertama ialah tahap analisis. Dalam tahap analisis ada 3 tahap. Yang pertama, analisis awal akhir. Yang kedua, analisis siswa. Yang ketiga, analisis tugas. Putih kurikulum diperlukan untuk proses pembelajaran yang lebih baik dan disesuaikan dengan RPP yang sudah ada di SMA Negeri 2. Analisis yang berikutnya, analisis siswa. Analisis siswa merupakan telaah untuk mengetahui karakteristik siswa yang meliputi kemampuan dan tingkat perkembangan kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa. Pada analisis tugas dalam pembelajaran ini berupa tes evaluasi yang dianalisis oleh guru berdasarkan tujuan pembelajaran yang tercantum pada rencana pelaksanaan pembelajaran dengan materi yang diajarkan pada saat proses pembelajaran agar kompetensi minimal yang diharapkan dapat tercapai atau sesuai dengan harapan. Tahap yang kedua yaitu tahap perancangan. Pada tahap perancangan dihasilkan rancangan perangkat pembelajaran berbasis problem-based learning yang dirancang dapat mendorong siswa untuk aktif, mampu berpikir kritis, dan mampu bertukar pikiran dalam pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk pengembangan perangkat pembelajaran berbasis problem-based learning yang valid, praktis, dan efektif, layak digunakan dalam proses pembelajaran. Teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama, analisis data tentang minat belajar siswa. Dalam
teknik analisis data minat belajar siswa digunakan angket atau kuesioner yang menggunakan skala Likert misal 1-5 untuk mengukur aspek minat seperti ketertarikan, motivasi, dan keterlibatan siswa. Analisis data menggunakan hitung rata-rata skor sebelum pretest dan sesudah post-test penerapan modul. Juga menggunakan uji statistik non-parametrik. Yang kedua, analisis hasil belajar siswa. Analisis yang digunakan yaitu tes pretest dan post-test. Menggunakan rumus N-gain untuk menentukan tingkat efektivitas. Yang berikutnya, analisis kualitas modul. Untuk mengevaluasi modul yang dikembangkan, menggunakan validasi ahli, di mana analis data dari lembar validasi menggunakan skor rata-rata dan kategori, di mana sangat baik, baik, dan cukup. Sekian presentasi dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya berikan kesempatan. Oke, Pak, kepada teman Echa, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya, mengapa teman Dewi menggunakan model pembelajaran PBL? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Echa. Mengapa saya menggunakan model pembelajaran PBL? Dikarenakan model pembelajaran PBL lebih membantu siswa dalam berpikir kritis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, bisa. Oke, baik. Jika ada yang masih ingin bertanya, saya persilakan. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.